Perkenalkan, saya Gita Yulesi Bagariang, mahasiswa dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi kelas 2E. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi saya dan diberikan kesempatan untuk para teman-teman sekalian untuk menonton hasil video saya. Lalu yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Zuhri Harahap, SKOM atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil materi saya. Di sini saya akan menjelaskan perangkat keras pada komputer atau yang biasa kita sebut dengan hardware. Di sini saya akan menjelaskan memahami komponen fisik membangun sistem komputer. Oleh karena itu, maka langsung saja kita masuk ke materi. Pengantar perangkat keras pada komputer, definisi dan peran perangkat keras dalam sistem komputer. Perangkat keras atau biasa yang kita sebut dengan hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Komponen ini berperan penting sebagai fondasi kerja komputer, memproses data, menyimpan informasi, dan memungkinkan interaksi pengguna dalam sistem. Klasifikasi perangkat keras. Apa saja sih kategori utama komponen fisik komputer? Yang pertama ada perangkat keras pada casing, komponen internal yang berada dalam casing komputer seperti CPU, memori, motherboard, FGA card, dan sound card yang bekerja sama untuk menjalankan sistem. Yang kedua ada media menyimpan data. Perangkat untuk menyimpan data baik secara internal atau seperti RAM, ROM, dan hard disk maupun eksternal seperti flash disk, SSD eksternal dengan kapasitas dan kecepatan yang bervariasi. Lalu dalam perangkat keras juga ada yang namanya alat input, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon untuk kebutuhan input. Lalu di bagian 2 ada juga kategori perangkat keras seperti alat output, perangkat yang menampilkan atau menghasilkan hasil kerja komputer. Contohnya ini seperti monitor untuk menampilkan visualisasi, lalu ada printer untuk mencetak dokumen, ada speaker untuk menghasilkan suara, dan ada proyektor untuk presentasi. Namun di dalam perangkat keras juga ada yang namanya perangkat tambahan. Komponen ini pendukung untuk konektivitas dan fungsi tambahan, meliputi modem untuk koneksi internet, lalu ada network card untuk jaringan lokal atau LAN, dan perangkat ekspansi lainnya. Overview dari kategori-kategori tersebut yaitu 5 kategori utama perangkat pada casing, yaitu ada CPU, memori, motherboard. Media penyimpanan ada internal dan eksternal, alat input, ada alat output, dan perangkat tambahan jaringan. Lalu perangkat keras pada casing. Kali ini saya akan membahas fokus pada CPU dan memori. Apa saja pengertian dari CPU dan memori? CPU atau Central Processing Unit adalah otak sebuah komputer yang bertugas memproses semua data dan instruksi. Komponen ini menentukan kecepatan dan performa keseluruhan sistem komputer Anda. Dalam artian bahwasannya CPU, jika sebuah tanpa CPU, komputer hanya barang elektronik biasa, tidak dapat digunakan. Jadi, otak dari sebuah komputer adalah CPU. Lalu yang kedua ada memori, ada RAM, dan ada ROM. RAM menyimpan data sementara saat komputer bekerja, sedangkan ROM menyimpan firmware secara permanen. Keduanya penting untuk operasi komputer. Tenang saja teman-teman, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan RAM dan ROM. Lanjut kita ke slide berikutnya. Pada bagian 2, pada perangkat keras pada casing ada motherboard,
dan kartu ekspansi untuk pengolahan grafis dan suara. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. FGA card berfungsi sebagai pengolahan grafis untuk menghasilkan tampilan visual di monitor. Sedangkan sound card bertugas mengolah dan menghasilkan suara dari komputer. Jadi ketiga elemen tersebut merupakan saling menghubungkan dan saling menguntungkan. Lalu ada media penyimpanan data, ada internal storage. Apa saja yang termasuk dalam internal storage tersebut? Internal storage merupakan komponen vital dalam sistem komputer yang menentukan kecepatan dan kemampuan komputer dalam memproses serta menyimpan data secara efisien. Apa saja yang dimaksud dengan internal storage? Internal storage itu ada RAM, yaitu Random Access Memory, dan ada ROM, Read Only Memory. RAM adalah memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer saat sedang bekerja. Data RAM akan dihilang ketika komputer dimatikan. Perlu digarisbawahi bahwa RAM adalah memori penyimpanan sementara yang hilang jika komputer dimatikan. Data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin cepat komputer memproses data. Lalu, apakah ROM itu? ROM adalah read-only memory, memori penyimpanan permanen yang menyimpan bukti firmware dan instruksi dasar komputer. Data di ROM tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. ROM berisi BIOS yang diperlukan saat komputer dinyalakan. Lalu dari kedua variabel tersebut, apa perbedaan utama antara RAM dan ROM? RAM bersifat volatil, yaitu data hilang saat mati, dapat ditulis dan dibaca, kapasitasnya lebih besar. Sekali lagi saya bacakan, RAM bersifat volatil, yang hilang saat mati. Dia dapat ditulis dan dibaca, namun kapasitasnya besar. Sedangkan ROM bersifat non-volatil, datanya tetap dan tersimpan. Hanya dapat dibaca, kapasitasnya lebih kecil namun penting untuk booting sistem. Baiklah, sampai sini saya harap teman-teman paham perbedaan antara RAM dan ROM. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada external storage. Yang RAM dan ROM itu termasuk dari internal storage, sedangkan apa saja bagian dari external storage. Contoh media penyimpanan eksternal yang umum digunakan ada hard disk eksternal, dia memiliki kapasitas yang besar. Flash disk dia praktis dan ringan. SSD eksternal cepat dan tahan gunaan. Penyimpanan eksternal memungkinkan pengguna menyimpan data secara portable, mudah dipindahkan antar perangkat, dan sebagai backup data penting dari komputer utama. Nah, jadi tidak hanya internal storage saja yang penting, external storage juga memberikan efek penting yang dapat backup data penting gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Alat input komputer. Apa saja? Tadi kita sudah membahas media penyimpanan baik dari internal maupun eksternal. Sekarang kita membahas alat input komputer. Di sini ada keyboard dan mouse, termasuk perangkat input utama yang memasukkan data. Keyboard adalah alat input utama untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Terdiri dari tombol-tombol huruf, angka, dan fungsi khusus yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer. Lalu, mouse adalah alat penunjuk, pointing device yang berfungsi untuk mengarahkan kursor pada layar dan memilih objek. Dengan tombol klik dan scroll wheel, mouse memudahkan navigasi dan interaksi dengan antarmuka grafis komputer. Saya rasa untuk keyboard dan mouse teman-teman sekalian sudah pasti tahu.
Maka langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada alat input bagian kedua, yaitu ada perangkat multimedia dan scanner untuk input data. Jadi alat input perangkat multimedia itu termasuk yang saya gunakan ini, mikrofon, webcam kamera untuk video call dan konferensi, mikrofon untuk merekam suara untuk input audio, scanner mengubah dokumen fisik menjadi file digital yang dapat disimpan dan diedit komputer. Seperti yang saya gunakan saat ini termasuk mikrofon yang saya rekam dengan suara dan muncul di layar komputer saya. Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya. Di sini setelah kita membahas alat input, kita membahas alat output sebuah komputer. Ada apa saja alat output tersebut? Monitor dan printer sebagai perangkat utama output. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan hasil kerja komputer secara visual. Monitor menerjemahkan sinyal dari VGA card menjadi gambar yang dapat dilihat pengguna. Jenis monitor modern meliputi LCD, LED, dan OLED dengan berbagai resolusi. Sedangkan printer adalah alat output yang mencetak dokumen digital ke media fisik seperti kertas. Jenis printer meliputi inkjet untuk cetakan warna, laser untuk kecepatan tinggi, dan dot matrix untuk dokumen rangka. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada speaker dan proyektor sebagai perangkat output. Di bagian bawah itu merupakan speaker dan di atasnya merupakan proyektor sebagai perangkat output yang menghasilkan inputan. Speaker mengeluarkan suara dari komputer untuk audio, musik, dan notifikasi. Proyektor menampilkan gambar atau video ke layar besar untuk presentasi dan hiburan. Seperti yang saya pakai ini, mikrofon ini dia merupakan alat input ya, dan alat outputnya itu bisa saja dikeluarkan oleh speaker gitu kan teman-teman. Lalu proyektor mungkin teman-teman sudah tahu, seperti kita presentasi menggunakan proyektor tersebut dan dia menampilkan output di layar lebar. Oke, next kita ke slide berikutnya. Di sini ada perangkat tambahan. Apa saja sih perangkat tambahan tersebut? Perangkat tambahan yang saya jelaskan di sini ada modem dan network card untuk konektivitas. Modem adalah modulator demodulator. Sekali lagi, modem adalah modulator demodulator. Adalah perangkat yang menghubungkan komputer ke internet melalui jaringan telekomunikasi. Modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk transmisi data. Sedangkan network card, kartu jaringan, adalah perangkat untuk menghubungkan komputer ke jaringan LAN atau LAN. Memungkinkan komunikasi antar komputer dalam satu jaringan dengan kecepatan tinggi. Lalu kita ke slide berikutnya. Di sini saya tampilkan perbandingan nih teman-teman. Perbandingan media penyimpanan internal storage versus external storage. Memahami perbedaan antara penyimpanan internal dan eksternal membantu kita memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan penyimpanan data. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari internal storage dan external storage? Di internal storage, kecepatan akses tinggi karena terhubung langsung ke motherboard. Kapasitasnya terbatas pada komputer dan tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Contohnya ada HDD internal, SSD internal. Sedangkan external storage adalah portable dan mudah dipindahkan antar perangkat. Kapasitasnya bervariasi sesuai kebutuhan, ideal untuk backup dan transfer data. Contohnya yaitu ada flash disk, HDD eksternal, dan SSD eksternal. Jadi teman-teman sekalian bisa memilih sesuai kebutuhannya masing-masing, yang mana lebih fleksibel, yang mana lebih efisiensi.
Di sini saya akan memberikan tabel perbandingan singkat antara internal storage dan external storage untuk bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Internal storage ini dia memiliki kecepatan yang tinggi, kapasitasnya tetap dan tidak portable. Sedangkan eksternal dia kecepatannya sedang, kapasitasnya fleksibel, sangat portable. Pilih, kalian semua bisa pilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada ringkasan perangkat keras komputer. Dari poin seluruh materi-materi tersebut, saya ingin memberikan ringkasan-ringkasan singkatnya agar mudah teman-teman untuk dipahami. Di sini memahami komponen perangkat keras komputer membantu kita mengenal cara kerja komputer secara menyeluruh, pemrosesan data hingga konektivitas jaringan. Perangkat keras pada casing, ada CPU sebagai otak komputer yang memproses semua data, ada memori yang terdiri dari RAM dan ROM untuk penyimpanan sementara dan firmware, ada motherboard sebagai papan utama penghubung komponen, ada FGA card untuk pengolahan grafis dan socket untuk pengolahan suara. Sedangkan dalam media penyimpanan data dia ada RAM, menyimpan data sementara saat komputer bekerja, sedangkan ROM menyimpan firmware secara permanen. Penyimpanan eksternal seperti hard disk eksternal, flash disk, dan SSD eksternal memberikan portabilitas dan kapasitas tambah. Lalu ada alat input, output, dan perangkat tambahan. Alat input itu termasuk apa saja? Alat input itu ada keyboard, mouse, webcam, mikrofon, dan scanner. Alat outputnya, alat yang menghasilkan dari input tersebut ada apa saja? Ada monitor, printer, speaker, proyektor. Lalu perangkat tambahan jaringannya itu ada apa aja? Ada modem untuk koneksi internet, dan ada network card atau kartu jaringan untuk jaringan lokal. Oke. Lalu di sini kesimpulan tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil materi saya. Lalu masuklah kita ke tahap sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi perangkat keras komputer yang telah saya bahas, dapat meninggalkan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Lalu di sini kita sampai di slide terakhir, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau pemirsa sekalian yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga materi tentang perangkat keras komputer ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Untuk teman-teman jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai CPU, memori, motherboard, FGA card, sound card, penyimpanan, alat input, dan alat output komputer. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja dalam pengucapan saya. Yang kurang dimengerti saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.